Empat korban hilang dalam musibah longsor dan banjir bandang di Luwu, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia. Keempatnya merupakan kakak beradik yang terjebak di dalam rumah saat longsor terjadi. Jasad empat kakak beradik yang hilang tertimbun longsor di Desa Ilan Batu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, akhirnya ditemukan. Korban merupakan anak kepala desa setempat yang terjebak di dalam rumah saat longsor menghantam rumah mereka. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah karena hujan terus mengguyur lokasi pencarian. Satu unit alat berat dikerahkan untuk membantu mengangkut lumpur dan kayu yang menghalau titik pencarian. Untuk informasi kemarin bahwa ada 4 korban yang tertimbun di lokasi sini, dan pada saat ini 4-empatnya sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Kalau di lapangan tadi Bang, situasinya bagaimana Bang? Evakuasinya tadi menggunakan EXA dengan Alkom, dan korban terakhir ditemukan ini pada pukul 15.39. Sebelumnya, banjir bandang dan longsor terjadi pada Minggu sore, mengakibatkan satu rumah tertimbun longsor. 3 penghuni rumah selamat, sementara 4 lainnya terjebak di dalam rumah. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang warga meninggal dunia akibat banjir di Mamuju, Sulawesi Barat. Korban terseret arus sungai yang meluap sejauh 500 meter dari tempatnya menyeberang. Warga lingkungan Simbuang 2, Kecamatan Simboro, Mamuju, beramai-ramai menuju sungai mencari AG, 47 tahun, yang terseret arus sungai saat banjir datang. Korban terseret saat akan pulang ke rumah dari ladangnya. Warga menemukan korban telah meninggal dunia, terseret arus sungai sejauh 500 meter dari tempatnya menyeberang. Proses pencarian korban memakan waktu sekitar 1 jam. Pukul 3 itu korban hendak menyeberang sungai untuk pulang ke rumahnya setelah bekerja dari kebun. Banjir posisi sungai? Ya, posisinya sudah banjir, air sudah besar. Kemudian korban terbawa arus sungai. Ya, informasi dari warga tetangga, korban mengidap penyakit asam urat, jadi sehingga tidak menguasai dirinya untuk menyeberang, jadi terbawa arus. Banjir yang melanda Mamuju membuat akses jalan nyaris putus dan warga harus ekstra hati-hati melewati banjir. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan jasad nelayan korban kecelakaan kapal nelayan dengan tugboat lintas Gemilang 1 Oktober lalu. Korban ditemukan 2 mil dari lokasi kejadian. Setelah 2 hari hilang, jenazah Ronald, 18 tahun, ditemukan mengapung oleh nelayan yang sedang melintas di perairan Karangular, Provinsi Sumatera Selatan. Ronald adalah nelayan yang menjadi korban tabrakan antara kapal nelayan dengan kapal tugboat lintas Gemilang, pembawa kapal tongkang yang terjadi 1 Oktober lalu. Jenazah Ronald ditemukan nelayan 2 mil dari lokasi kecelakaan laut atau 17 mil dari pantai Tanjung Kalian, Muntok, Bangka Barat. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada nelayan yang menemukan 1 orang jenazah yang sedang mengapung. Kita koordinasi, setelah dapat informasi itu kita koordinasi dengan tim Basarnas, itu ada AL juga, langsung bersama-sama menuju ke TKP yang jaraknya lebih kurang 2 mil dari tempat pertama kejadian. Jenazah Ronald langsung dievakuasi petugas gabungan ke RSUD Sajiran, Stasiun Muntok. Jenazah divisum terlebih dahulu sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan. 2 warga Kabupaten Indragiri Hilir, Riau diterkam buaya. Seorang warga tewas dan 1 lainnya berhasil diselamatkan istri. Konflik satwa buas dan manusia di Kabupaten Seribu Parit ini kerap terjadi di musim penghujan saat ini.
Inilah detik-detik saat warga mengevakuasi jasad Didi Aprianto di Sungai Indragiri, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Senin siang. Korban ditemukan warga 300 meter dari lokasinya hilang saat mandi. Pada jasad pemuda 23 tahun ini ditemukan sejumlah bekas gigitan buaya, namun tidak ada anggota tubuh yang hilang. Sebelumnya pada 30 September lalu, seorang warga bernama Kusnadi juga diserang buaya muara di Sungai Indragiri. Beruntung, warga Parit 13 Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ini berhasil lolos dari maut setelah diselamatkan istri dan keponakannya. Kakek 60 tahun ini hanya mengalami luka di kaki dan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Hari Minggu tanggal 3 Oktober lalu, kemudian korban diterkam buaya saat membersihkan diri di kanal atau parit kalau di istilahnya sana, kemudian langsung tenggelamkan oleh buaya. Pada saat itu mulai dilakukan pencarian hingga akhirnya tadi pagi sekira pukul 6 pagi jenazah korban ditemukan. Petugas BKSDA Riau meminta kepada warga untuk mengurangi aktivitas di Sungai Indragiri yang merupakan habitat buaya rawa. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Seekor ular sanca yang bersembunyi di antara dinding pagar rumah di Jalan Pulo, Pasar Minggu, Jakarta dievakuasi petugas damkar. Petugas harus membongkar tembok untuk mengeluarkan ular sepanjang 4 meter. Tarik dari sini, udah lepas kok. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular sanca sepanjang 4 meter yang bersembunyi di balik tembok salah satu rumah di Jalan Pulo, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Proses evakuasi cukup sulit karena ular terhimpit dan bertahan di badan dinding tembok. Petugas terpaksa membongkar tembok agar memudahkan evakuasi. Setelah beberapa jam, ular berhasil dievakuasi petugas. Kemunculan ular ini telah membuat resah warga. Diduga ular berasal dari rawa sekitar permukiman. Nah, di lokasi memang kita dapati ada seekor ular sanca yang panjangnya kira-kira hampir 4 meter. Jadi ular sanca ini ada di dalam tembok. Jadi ketika pekerja bangunan mau merobohkan tembok, melihat ada ular, sebenarnya sudah terjepit di dalam tembok. Karena dia stres, jadi kita usahakan bongkar temboknya dulu. Setelah itu baru kita ambil ularnya. Ular sanca batik ini telah diamankan di pos damkar Pasar Minggu untuk diserahkan ke pihak BKSDA untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim penghujan, berbagai upaya pencegahan banjir dilakukan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari pemeliharaan mesin pompa air hingga program grebek lumpur yang dilaksanakan di Kali Sunter, Jakarta. Berbagai upaya pencegahan banjir dilakukan Pemprov DKI Jakarta, di antaranya memperbaiki salah satu pompa air di rumah pompa Jati pinggir Petamburan, Jakarta Pusat. Pintu air akan ditutup bila air naik dan selanjutnya ditampung di mesin pompa untuk dibuang ke sungai melalui pipa saluran. Ya, ada 4 pompa, masing-masing kapasitasnya 500 liter, yang satu 100 liter itu dewatering. Artinya berarti 3 pompa untuk 500 liter per detik, satu 100 liter per detik. Betul. Antisipasi banjir pada tahun ini juga dilakukan melalui program Grebek Lumpur, salah satunya di Kali Sunter, Jakarta Utara. Pengerukan lumpur dilakukan di segmen depan pompa Rawa Badak sepanjang 495 meter dan di depan Arta Gading sepanjang 210 meter. Pengerukan sedimen lumpur dan sampah sebagai upaya mengurangi volume air pada saat musim penghujan serta untuk mencegah terjadinya genangan pada lokasi sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga mengkonsumsi telur busuk, puluhan santri di Takalar, Sulawesi Selatan keracunan massal. Informasi selengkapnya sesaat lagi.